Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam tutorial penginputan nilai, ya, nilai guru mata pelajaran kurikulum 13 yang diinputkan pada aplikasi Erapot Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Langkah yang pertama, silahkan masukkan user Bapak Ibu masing-masing dengan kalau GTT dengan nama sendiri, kalau ASN menggunakan NIP ya. Nah, misalkan ini GTT ya. Silakan dituliskan nama ya, huruf kecil semua. Jika seandainya dua kata digabung ya. Kemudian masukkan sandi ya yang telah diberikan oleh admin satuan pendidikan masing-masing. Ya, periksa baik-baik di sini ya. Kalau memang sudah sesuai silakan masuk. Ternyata tidak sesuai untuk sandinya. Kalau seandainya sesuai maka di sini login berhasil. Nah, langkah yang kedua, klik yang di samping nama satuan pendidikan ada logo ya atau simbol, klik saja. Nah, kemudian di sini muncul tampilan seperti ini, lalu kemudian balon cakapnya kita tutup saja. Ya. Nah, kemudian di sini langkah penginputan ya, di sini ada input nilai. Kita klik. Kemudian di sini ada nilai sumatif. Nilai sumatif ini adalah nilai nilai ulangan harian, bisa dikatakan sebagai nilai ulangan harian ya, yang terdiri dari beberapa KD dalam satu semester. Nah, di sini kita inputkan misalnya kelas 7, mata pelajarannya misalnya matematika, kemudian penilaian sumatif ke-1 ya. Kemudian di sini pilih target capaian. Jika seandainya Bapak Ibu baru memulai, maka di sini tidak akan tampil seperti ini, maka langsung saja ke tambah target. Klik tambah target, kemudian di sini masukkan misalnya 3.1 ya. Kemudian di sini masukkan targetnya. Nah, yang saya contohkan di sini 3.1-nya merupakan KD 3.1, kemudian di sini adalah uraiannya pada KD 3.1 tersebut. Misalnya yang 3.1 itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilang bulat positif dan negatif. Misalnya. Nah, kalau di sini sudah diinputkan misalnya, sudah diinputkan, maka Bapak Ibu di sini langsung klik tombol proses. Ya. Nah, kemudian input beberapa target ya. Misalnya dalam satu semester ada 5, maka inputkan sesuai dengan contoh seperti ini ya. Inputkan. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya ya, kita ke import ya, ke import. Kalau kita pengerjaannya mau secara offline dulu, maka kita klik tombol import, kemudian di sini ada download format. Ya. Download format, kemudian pilih kelas tadi yang sudah diisi target pencapaiannya apa, maka di sini pilih kelas, kemudian milih mata pelajaran, kemudian pilih semester, kemudian di sini pilih. Nah, dalam satu semester tersebut target capaiannya berapa? Misal tadi kita inputkan 5, maka di sini pilihlah 5. Ya. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan di sini
KKM-nya, KKM mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Misalkan kelas 7 semester 1 misalkan 65 ya. Di sini saya 65 semua untuk semester 1 ya. Saya masukkan di sini 65 semua. Kemudian di sini pada sumatif ke satunya silahkan pilih. Nah di sini ada 3.1 yang tadi sebelumnya kita input, maka pilih. Ya. Kemudian selanjutnya kita pilih yang 3.2. Selanjutnya kita pilih yang 3.3. Selanjutnya kita pilih yang 3.4. Selanjutnya kita pilih yang 3.5. Nah setelah ini selesai diinputkan seperti ini, maka downloadlah format tersebut. Nah ini akan terdownload untuk format nilai sumatif mata pelajaran kelas X semester 1 dengan jumlah penilaian sebanyak X penilaian ya. Nah lalu kemudian kita download juga format untuk mapel air sumatif. Nah maka nilai-nilai itu kita inputkan pada bentuk Excel ya. Kita inputkan. Kalau sudah terinput maka langkah selanjutnya di sini kita import ya. Kalau sudah diisi secara manual dan secara offline misalnya, kemudian kita import ya. Jenis nilai itu apa? Misalkan kita nilai sumatif, kita pilih di sini, kemudian kita import ya. Klik import kemudian pilih file yang telah Bapak Ibu siapkan ya pada hard disk atau pada file komputer Bapak Ibu ya. Kemudian setelah ketemu maka upload ya, upload. Nah selanjutnya nilai tersebut itu akan masuk. Kemudian langkah selanjutnya kita klik yang PTS ya. Ada proses deskripsi ya. Nah kita klikkan aja satu-satu ya. Kemudian jangan lupa ya, kita kirim ya. Ketika kita klik ini satu persatu ada perintah kirim dan nilainya sudah sesuai maka kita kirim ya. Kemudian juga kita deskripsi PTS-nya terkirim, kita bisa melihat. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memasukkan nilai keterampilannya dan nilai sikap. Kita di sini bisa memasukkannya ya. Di sini pilih kelas, kemudian pilih semester, kemudian pilih dimensi ya. Ada dimensi berapa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian kita dapatkan formatnya. Untuk diisi manual, maka kita klik, kemudian pilih kelas yang akan kita garap, kemudian pilih semester bersatu. Nah maka di sini ada tampilan ya, yang tadi ya, untuk karakter P3. Misalnya yang pertama ada format nilai P3 untuk dimensi beriman, ada dimensi berkebinekaan global, ada dimensi bergotong royong, ada dimensi mandiri, ada dimensi bernalar kritis, dan ada dimensi kreatif. Maka ini download satu persatu semuanya ya. Kemudian simpan di file Bapak Ibu di komputer ya. Kemudian kita import. Setelah terisi semua kita import ya. Nah, kelas 7 kita pilih semester 1 ya. Kita pilih, maka di sini pilih file, maka ini akan mengarahkan kepada file yang ada di komputer kita yang telah kita siapkan tadi. Kemudian ketika sudah dipilih filenya, kemudian kita import ya. Bebas, kalau di sini bebas, mau dimensi beriman dulu silakan, mau kebinekaan dulu silakan, mau bergotong royong dulu silakan. Di sini bebas, tidak ngaruh ya. Yang penting sejumlah dimensi ini itu terupload semua ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa menilai, cek penilaian. Kemudian kita bisa menilai status penilaian seperti apa ya. Apakah di sini sudah menunjukkan warna hijau atau masih merah. Kalau merah artinya belum sempurna. Kalau hijau berarti sudah sempurna dengan sesuai yang kita targetkan ya. Nah, kemudian di sini ada daftar nilai harian.
kita bisa melihat daftar nilai harian